Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat wa tubtilana biha min jami'il hajat tutakhirana biha min jami'is sayiat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tuballighna asal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sayyidi sadat wal muradat wal iradat habibika Muhammadil akram wa nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala ta'ala fil Qur'an 'azim wa bi ayat bi dzikril hakim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Qala ta'ala fil Qur'an al-azim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahun. Qala ta'ala fil Qur'an al-azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidi sadat wadat wa habibika al-akram wa ala dua kali lagi. Allahumma salli ala sayyidi sadat wa habibika al-akram wa nurikal azam wa ala. Angkat tangannya sekali lagi. Wa sallim Allah. Selawat ini saya dapat langsung dari Nabi besar Maulana Muhammad. Saya ijazahkan buat semua yang hadir di sini, kalau punya hajat baca 11 kali, hajatnya insya Allah kabul. Yang punya anak, punya keturunan, bacain salawat ini, ajarin salawat ini, insya Allah ke depan mereka akan jadi pemimpin-pemimpin daripada negeri kita. Insya Allah. Karena apa? Karena salawat adalah pekerjaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tanya sekarang, Allah sekarang lagi ngapain, Beb? Pada bingung. Nah, kalau kita ada yang lagi rebahan, ada yang lagi ngupi, ada yang lagi apa ya? Ada yang lagi joget, ada yang lagi main game, ada yang lagi kerja, macam-macam.
Dan apalagi para malaikat, ada yang sujud sampai hari kiamat dia sujud, diciptain sama Allah. Ada yang ruku sampai hari kiamat dia ruku. Ada yang tasbih sampai hari kiamat dia tasbih. Pekerjaan makhluk dikasih tahu sama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apakah pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Allah? Yang tahu adalah orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Jadi apaan tuh Beb? Pekerjaannya Allah sekarang. Pekerjaannya Allah sekarang lagi baca selawat sama Nabi Muhammad. Allah bilang apa? Innallaha wa sesungguhnya aku Allah dan tentara-tentaraku bersalawat kepada Nabi Muhammad. Siapa tentaranya Allah? Para malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah yang kami hormati dan kami muliakan, pada kesempatan hari ini yang begitu banyak para tetamu, para hadirin, wabil khusus guru kita sekalian yang mulia Kiai Mahfud Thayyib, semoga Allah panjangkan umur, sehat wal afiah. Begitu juga ketua panitia acara Maulid Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di Pejaten. Nih anak nggak datang kemari kayaknya 1000 tahun kayaknya ya. Tapi alhamdulillah orang Pejaten masih cinta sama Rasulullah. Amin. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia Ahmad Fauzi yang telah mengundang Al-Fakir dan semua panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid yang dulu saya cuma ngajar 10 orang, 20 orang gini. Begitu susah-susah banget lagi anak muda ini. Alhamdulillah dulu masjidnya nggak begini ya, sekarang cakep banget, keren. Pakai AC, dulu nggak ada. Dulu AC kertak gitu. Mudah-mudahan ini masjid tambah berkah. Yang wakafin masuk surga. Yang sholat di sini mesendal-sendalnya masuk surga. Berkahnya Rasulullah SAW. Ya, yang kedua saya ucapin terima kasih mulia Ketua DKM Masjid Al-Ijtihad ini, saudara kami Al-Ustadz Haji Bunyamin. Beliau memang dari muda, sekarang muda terus, nggak pernah tua. Mudah-mudahan Kiai Bunyamin sehat panjang umur, Allah berikan terkabul cita-citanya. Begitu juga kepada para ustadz lainnya ya, yang tidak Al-Fakir sebutin satu persatu. Ada Ustadz Habib ya, apa? Saiful Habib, ya gue lupa Habibnya dulu adalah Saiful Habib. Banyak, ada Ustadz Jayadi, ada Ustadz kita siapa nih? Ustadz Sukri, Ustadz Fikri, banyak deh pokoknya. Muka-muka sorga semuanya, amin. Yang mana juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada RW, RT, camat, lurah, mobil khusus RW 07, Bapak apa nih, Rohadi, dan semuanya warga Pejaten masuk surga semuanya, yang dari jauh maupun yang dari dekat. Al-Fakir tidak panjang lebar, udah semua ustadz, guru-guru kasih ilmu sama kita semuanya. Intinya kita mau apaan bikin maulid? Kan bid'ah, Beb. Muka lu juga bid'ah. Emang ada di zaman Nabi? Nggak ada, bid'ah lu. Masuk neraka lu. Ada namanya Entong. Zaman Nabi itu Entong bin Pengki, ada nggak? Orang Betawi ya ada. Banyak. Coba lu bilang bid'ah, dikebukin membaba-baba. Apalagi nyak-nyak yang jatuh cinta baba. Bikin maulid nggak bid'ah. Kenapa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Dengan karunia ini adanya Nabi Muhammad. Kita kalau nggak ada Rasulullah nggak bakalan ada kita. Ya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Tanpa kamu tidak diciptain tuh matahari, tidak diciptain tuh bintang-bintang,
tidak diciptain tuh yang namanya bumi yang kita tempatin nih. Nggak diciptain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya pohon-pohonan, laut, apalagi kita semua yang ada di sini. Ini kita diciptain kata Allah karena cahayanya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nih, gue tanya nih, lu jangan ngorong aja, ngorong kopi lagi gitu tadi. Ini yang piik, lu tau piik? Hah? Piik? Tahu nggak? Nggak kenal duit dolar piik. Yang kecil-kecil nih, kalau nggak ada bapaknya nggak bakalan ada di alam dunia ini. Pasti ada bapaknya, ada sebabnya. Karena bapak kita ini semua kita ada. Begitu juga apa yang ada di langit dan di bumi ini ada sebabnya. Sebabnya siapa? Sebabnya Nabi kita Maulana Muhammad. Apa dalilnya? Dalilnya kalau ente baca di Maulid Sumtud Durar tuh ada. Akhbirni an awli syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kabarkan kepada aku, kata Jabir, segala sesuatu sebelum diciptainya sesuatu. Nabi bilang apa? Jabir, sebelum sesuatu diciptakannya sesuatu, Allah menciptakan cahaya Nabimu Muhammad. Jadi sebelum ada semuanya, Allah sudah ciptain Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang tuh Nabi bukan dari golongan malaikat, bukan juga dari golongan jin. Kalau golongan malaikat ente pada ketakutan, nggak napak begini, nabinya terbang, serem. Apalagi jin, jin kan ada tanduknya. Coba kalau nabi ada tanduknya, disuruh duduk lu. Agak. Nabi diciptain sama Allah dari golongan kalian, min anfusikum. Dia makan kayak kita, dia minum kayak kita, dia tidur kayak kita, dia beramal kayak kita, ya bisa bercanda. Nabi kita Muhammad punya istri, punya anak, punya teman, punya sahabat, punya tetangga kayak kita. Nabi dagang, Nabi ngembala kambing. Pokoknya apa yang manusia kerjain Nabi kerjain. Tapi Habib Ali bilang apa? Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Maksudnya nggak ada manusia bisa ketemu Tuhannya sama sendal-sendalnya. Nabi Musa aja baru ngelihat cahaya siapa? Cahaya Allah. Allah baru pantulin tuh cahaya ke gunung, gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Itu baru di gunung yang hancur. Tapi lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau disebut basyarun lakal basyar, manusia bukan sembarangan manusia. Maksudnya apa? Rasulullah Isra Mi'raj tidak hanya rohnya saja, jasadnya, amal rohnya, bahkan Sayyidina Jibril nggak bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Dia bilang apa? Ya Rasulullah, lanjutkan perjalanan engkau. Seandainya aku satu langkah aja melangkah ke Sidratul Muntaha,
hangus terbakar. Betapa hebatnya Allah berikan cahaya seperti Nabi kita Muhammad. Luar biasa Rasulullah. Dan ini yang mesti kita pikirin, ini Nabi kita, bukan Superman, bukan Batman. Lu mau Batman nih Pak deh. Bagian amoy orang Yahudi lu pada demen-demen banget. Lu lihat Palestina dihancurin. Lu diam lagi, tabokin. Kita doain Yahudi biar hancur, amin. Takbir, takbir, takbir. Lihat tuh orang-orang Yahudi kejam. Awas. Nggak ada kemuliaan seperti Nabi kita Muhammad. Nabi yang mana nggak mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga. Nanti umatnya udah masuk surga, baru Rasulullah masuk surga. Nabi bilang apa? Ana musyaffa'u yaumul qiyamah. Aku ini manusia yang akan menolong engkau di hari kiamat. Makanya Masjid Al-Ijtihad dari dulu bikin acara maulid, ngajakin orang kampungnya supaya masuk surga, amin. Jadi diajakin nih sama Ustadz Fauzi, ya, sama Haji Mahfud gurunya, sama Kiai Benyamin gurunya, sama para guru-guru, didudukin kita begini sampai malam hari supaya besok nggak ngerasain panasnya daripada padang mahsyar, amin. Nggak ngerasain gelap di kuburan. Nah sekarang ente di dunia pasti pada punya backingan. Ada yang backingannya jenderal, ada Polri, ada Polda, paling kecil RT. Bener gak? Nah, iya. Nah di kuburan ente 2,5 meter. Siapa yang mau backingin ente? Mau bawa pangkat ente? Nggak laku pangkat ente. Duit triliunan ente nggak bakal laku. Yang laku yang sekarang ente malam-malam pada semua korbanin waktunya, tinggalin rumahnya, tinggalin keluarganya, berbondong-bondong ke Masjid Al-Ijtihad ini, ngucapin sama-sama. Ayo baca ya Nabi. Ayo pukul hamrani.
kita? Senang nggak hati kita? Bahagia nggak hati kita? Kalau di dunia senang bahagia, besok di dalam kubur kita senang bahagia ketemu Rasulullah. Ini adalah kemuliaan buat orang Pejaten yang mesti terus dilestarikan, ya, yang perlu harus dijaga. Karena saya baru kemarin ke Malaysia. Di Malaysia, hadirin, semua masjid-masjid yang tadinya banyak baca maulid, mereka sudah kurang baca maulid. Padahal Melayu, apalagi di Singapura, mesti pakai surat izin dulu. Apalagi pakai jalan kayak gini nih. Wah, untuk tadi ketemu polisi. Kalau polisi Singapura diketokin balik lu. Alhamdulillah di sini. Di sono diwaktuin jam 10 beres. Enggak, penjara panitianya. Ini kau di penjara antar nih. Kalau di Singapura. Tapi alhamdulillah di Indonesia kemarinan di Habib Ali Kuitang sampai bejubel orang, dari mulai asar sampai maghrib. Orang Betawi doyan-doyan selawat menabi. Di luar Batang nggak sampai muat, kita mau masuk aja susah di jauh. Bogor, Al-Hawi, wah itu jalanan condet, gue mau beli pastel susah. Isinya manusia semua kayak begini. Apa yang dibaca sih sama yang tadi? Baca selawat ke Nabi Muhammad SAW. Entar bentar lagi, dikit lagi, orang Jakarta pada ke Solo. Halnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Darul Ikhlas dibawa 10 orang pulau mobil. Kalau bisa sekampung aja bu. Nih besok kali orang Pejaten 1000. Duitnya doang kali. Pokoknya tiap-tiap kampung udah punya apa? Punya planning. Pokoknya ada rezeki, ada waktu anak ke Solo. Dulu kampung kita nih Jakarta Selatan udah pernah diinjak sama cucunya Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Paling sering ke Darul Islah. Bersyukur kita di mana-mana maulid. Dan kita bersyukur di kampung kita, di negeri kita Indonesia. Di Singapura susah cari wali, cuman Habib Nuh doang. Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Di sini alhamdulillah kita kenal Sunan Gunung Jati Cirebon. Kita kenal Sunan Ampel. Kita kenal Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sultan Hasanuddin Banten, Sultan Maulana Yusuf. Banyak turunannya di Kampung Pulau. Banyak para habaib dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, Haji Abu, saya waktu ke Aceh, di sono ada kuburan yang sama sama luar Batang. Namanya Habib Abu Bakar bin Fugi. Umur kuburannya 400 tahun. Di Aceh, bahkan ke Medan, ada Habib Abdullah Al-Abbas, kakek daripada Habib Umar bin Hind. Nusantara ini banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia bawa? Yang dia bawa ajarannya Nabi Muhammad Maulana Muhammad. Yang dia bawa ajarannya Rasulullah. Kita bersyukur. Ini semua karena sebab orang-orang tua kita terdahulu. Kita bisa duduk baca salawat kepada Rasulullah. Dulu saya sering makan di tempat beliau nih.
punya abah. Ya, Haji apa yang namanya? Haji Tahir. Demen nama ulama, demen nama kiai, demen nama habaib. Begitu juga para kiai-kiai lainnya yang ajarkan kita untuk dekat sama Rasulullah SAW. Tinggal sekarang kita penerusnya. Jangan sampai nih, pijik-pijik nih. Lu main sentil-sentilan lu. Sini lu, sini. Mau duit gak lu? Ini gue kasih. Kalau lu bisa tebak-tebakan gue kasih. Sini, berdua. Tuh yang jarang. Lu sini. Siapa yang namanya nih? Lu kan, ini pesek kenapa deh? Pesek ini. Ini Betawi campur Jawa. Lu dong, temenin. PA. Ngapain duduk lagi sih? Kita ke atas, gue kasih duit, lu mau duit gak nih? Bener nih, gak mau duit. Gue punya sepokokan dulu. Nih, gue kasih cepet, ayo. Bener, gak mau sih tuh, pakai ngelawan lagi, lu gigit lu. Bukan lu gendut. Ini jadi dia nih. Lu kan orang Jaten. Orang Jaten kan gue naik doangan pakai susah, masa gue mesti turun ke bawah? Pesek. Nah, dia nggak cakep begini. Bukan lain. Siapa namanya? Nizam. Bin. Bapaknya siapa? Bapaknya Bin, masa nggak tahu Bin? Purwanto. Kan kejawaan kan? Mak lu Betawi? Iya. Iyanya tuh Betawi. Siapa mak lu namanya? Susanti. Bapak lu Purwanto? Iya. Habib tanya ya. Ya, jujur ya. Bukan nangis ya. Gua. Lu kasut lu. Nih, Habib tanya nih. Ya. Ibunya Rasulullah siapa namanya? Ini malu-maluin Ustadz di sini nih, kalau nggak tahu ibunya Rasulullah, gua gigit lu. Ibunya Rasulullah. Kok api? Bukan, kalau orang Betawi, itu sih bawang api. Itu dulu ah. Lu belok sini. Nah, yaudah lu, yang berani ya sini. Nah, itu dong dari tadi. Wah, Betawi asli nih. Siapa namanya lo? Anak mana lu, Jul? Anak Jakarta. Ya tahu gua. Maksudnya kampungnya sebelah mana? Sono, sini, situ gimana? Sono. Apa yang namanya kampungnya? Kerobokan? Balong. Bapaknya namanya siapa? Cemong. Cemong. Itu koyokan kali, beneran. Bapak lu namanya siapa? Cemong. Emang beneran Cemong namanya? Khotib! Bapak lu dipanggil Cemong, lu hitam. Cemong anak aja. Pak Khotib. Bukan Cemong. Bapak dipanggil Cemong, bener-bener. Gue tanya ya. Kalau jawab, gue kasih duit beneran. Istrinya Nabi siapa? Aminah. Lu liatin dia salah. Sipit. Udah bapak lu dikatain Cemong. Aminah lagi.
Aminah ibunya, istrinya. Coba usali padal juhri. Usali padal juhri. Berapa rakaat tuh? Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sekarang asar. Usalli fardhu asyri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Pelan-pelan, tenang, santai. Maghrib. Usalli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Subuh. Usalli fardhu zuhri. Subuh. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Satu lagi. Apa yang kurang tadi? Isya. Gimana? Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilati adaan lillahi ta'ala. Tepuk tangan. Tepuk tangan semua tuh. Tepuk tangan. Jempol. Man ibunya istrinya Rasulullah Sayyidina Khadijah. Siapa? Sayyidina Khadijah. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Sayyidah Khadijah. Khadijah. Nah, lu cium tangan. Semua rata sampai ke sana ujung. Takbir. Inilah ajaran Nabi besar Maulana Muhammad. Kalau yang kayak begini-begini ditinggalin, besok anak kita nggak tahu apa-apa. Inilah hikmahnya diadain Maulid Nabi Muhammad SAW. Agar ajaran Rasulullah yang diajarkan oleh ulama, oleh habaib, oleh kiai terus berjalan ke jalan la ilaha Muhammadar. Saya sudah kepanjangan ceramah. Yang lain udah lapar perutnya. Ada yang mau ngopi sambil. Sekarang sebelum saya akhirin, rame-rame kita doain Palestina. Siap apa tidak? Kita baca apa? Baca la ilaha illallah 40 kali. Mudah-mudahan semua orang Palestina Allah jaga. Amin. Allah hancurin orang Yahudi. Amin. Sama-sama keluarin suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad. Apa namanya pukul? Suaranya Muhammad 40 kali. La ilaha illallah. Ya Allah, dengan kemuliaan la ilaha illallah, jagalah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Hancurkanlah orang-orang Yahudi yang menghancurkan saudara-saudara kami orang Palestina Gaza. Ya Allah, dengan kekuatan la ilaha illallah, turunkanlah para malaikat-malaikatmu di Palestina untuk menjaga saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Allah, jagalah umat Islam dengan mukminin wal mukminat dan muslimin wal muslimat dari kezaliman orang-orang kafir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan tidak ada yang Maha Kuat selain Engkau yang agung dan yang mulia. Wahai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami awali majelis ini dengan bismillah dan kami akhiri majelis ini dengan alhamdulillah. Maka rahmatilah kami di dunia dan akhirat. Angkat tangannya satu, keluarin suaranya semuanya. La ilaha